Oke, halo abang-abang Pompo. Di sini Ane mau share tutorial gimana caranya penggunaan dan penjelasan mengenai member modul ya. Kita pakai crayon di sini. Ya, nanti setelah kita ikuti video Ane, nanti bakal paham fungsinya nitik buat apa, time skip buat apa, auto stop, setting auto bit dan sebagainya. Ya, intinya nitik ente biar mempermudah mendekat ke kodran, nggak buat macet, motor nggak diangkut di scoop, nggak ngalangin depan resto. Terus fungsinya time skip biar ente nggak suspend kalau lewatin orderan ya, ntar auto stop sama setting auto beat biar dapat orderan under 3 kilo sesuai layanan langsung cocol gitu ya. Nah, ini tutorialnya Ane peruntukin buat abang-abang yang ngoprek sama Ane jarak jauh tapi nggak bisa ketemu ya, atau misalnya ente ngoprek sama orang lain tapi nggak dijelasin, nggak apa-apa lihat video aneh, atau bahkan buat ente yang polosan minimal tahu dioprek itu diapain aja. Oke. Ini tutorialnya sifatnya edukasi ya, jadi artinya biar ente lebih paham ya. Intinya oprekan itu untuk mempermudah dengan fitur-fitur yang tersedia ya, mau polosan mau oprekan itu urusan masing-masing ya, mau polosan juga bisa, mau gacor polosan bisa, yang penting rajin ya. Nah, terus kalau udah dioprek nanti nanti kasih arahan diikutin, jangan ngeyelan bang, ente udah bayar nanti pasti ngarep gacor, kalau ente ngeyel susah ya, gitu aja ya. Terus yang pasti orderan harus tetap dibawa, dijalanin, nggak boleh fiktif ya. Intinya kita narik biar gacor, bawa duit banyak biar bini happy, terus makin gede ngangkangnya ya. Oke, gitu aja, langsung aja kita lihat tutorialnya. Oke, stay tune and check it out. Assalamualaikum, ketemu lagi sama Om Bob, dan di sini Anda mau ngebahas tentang oprekan Magis, Outpost, dan member modul. Oke, ini pembahasan mendalam ya. Jadi kenapa nih buat tutorial ini? Pertama tujuannya buat pembelajaran, terus kedua kalau buat yang oprek luar daerah jauh ya, bisa lihat videonya buat patokan ya. Oke, ini kita pakai member crayon, member modul, tapi rata-rata member modul hampir sama penggunaannya, mungkin menunya beda dikit, letaknya beda dikit dan sebagainya ya. Oke, di sini kita pakai Samsung ya. Ini Samsung Galaxy A20 ya. A20 Android 11. Oke, buat ngoprek minimal Android 10, disaranin Android 11. Oke, support juga Android 12, 13, 14. Oke. Pertama itu, terus yang kedua nanti kalau ente selesai dioprek biasanya minimal ada 3 nih ya. Ada 3 aplikasi. Pertama Magis yang udah di repack ya. Sini di repack jadi BTS. Nah, nanti kayak gini ya. Nanti nggak perlu tahu nih, pokoknya 3 oprekan ini nggak boleh dikotak-katik, kita biarin aja ya. Tuh, jadi tandanya ada Magis, Outpost, sama Head by Plus. Nanti disetting sama tukang opreknya, nanti tinggal pakai ya. Oke, lanjut. Nextnya pantangan ya. Pertama, yang namanya udah dioprek, sistem Androidnya nggak boleh diperbarui ya. Bukan Play Store ya, beda ya. Jadi misalnya kita pengaturan biasanya selesai dioprek sama tukang opreknya, update perangkat lunaknya dimatiin kayak gini ya. Nah, jadi meskipun ente connect wifi, dia nggak bakal otomatis update dan nggak boleh diupdate. Kalau diupdate nanti oprekannya hilang atau bootloop gitu ya. Oke, satu. Terus kedua, kalau di Samsung opsi developernya nggak boleh diaktifin ya. Nah, kenapa nih bilang gitu? Soalnya kalau orang awam kadang suka di onin, dihidupin, matiin, itu nggak boleh kalau di Samsung. Handphone lain nggak apa-apa, tapi khusus Samsung nggak boleh, bisa bootloop ya. Itu pantangan Samsung. Terus apa lagi ya? Oke.
Terus yang oprekan ini 3 biji nggak boleh kotak-atik ya, nggak boleh dihapus, dirubah kalau nggak paham, jangan, mendingan. Terus handphone jadi main anak ya. Biasanya ente itu Kritek atau bootloop biasanya dari 100 orang 2-3 orang bootloop kritek itu alasannya pasti dimainin anak sama di kotak-atik temen ya. Oke, jadi dihindarin aja. Jadi kalau pertanyaan bang, kalau bootloop bisa dibenerin nggak bisa, cuman nanti keluar duit lagi buat apaan juga kan ya. Tuh dah. Habis itu udah. Terus yang dari Play Store bebas ya diupdate, cuman aneh nggak nyaranin semuanya, cuman ngabisin storage sama buat lemot handphone ya. Misalnya kita ambil contoh, misalnya kita buka aplikasi terinstall, nah ya, taruh biar nggak kelihatan emailnya, soalnya handphone orang ya. Dari sini nih ada update tersedia, lihat detail tuh ya. Minta update email gini gini gini, nggak usah ya. Ada beberapa driver kerajinan, ngapain diupdate juga. Ya, jadi cuma berat-beratin doang ya. Nanti update yang perlu diupdate, misalnya Gojek, WhatsApp gitu. Ya, makin diupdate ya beratin handphone itu ya. Oke, terus selanjutnya apa ya? Nah, kalau aneh ngoprek biasanya ada 3 aplikasi yang di atas nih ya. Ini bilangnya buat ngecek. Ada app list detector, root beer, sama safety net. Ada juga tukang ngoprek yang nggak pasang. Cuman aneh lebih suka pasang, jadi kalau ente ragu handphone di kotak-atik bisa ngecek sendiri ya. Ini contohnya gini misalnya. Bang, gue tadi dimainin anak nih, gue takutnya kedetek. Nah, ente buka aja ya. Misalnya kita buka app list detector ya. Centang, centang, centang. Nah, centang semua nih berarti aman ya. App list detector biasanya buat ngedetek LPOS, modul X LPOS gitu ya. Terus root beer, nah, tinggal pencet yang ini. Terus hijau, 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 semua udah aman berarti ya. Not rooted. Ini biasanya buat ngedetect magis atau akses root. Terus safety net, nanti pencet run test. Terus sukses, sukses, sukses berarti aman. Ini biasanya buat m-banking, wallet ya. Nah gitu ya. Oke, terus biasanya ada pertanyaan, oh memang pernah misalnya kedetek gitu, ada root ini merah, ini ada centang, pernah, cuman jarang banget ya. 99% ente biasanya selalu aman kayak gini posisinya sama ya. Nah, kejadiannya kapan? Kejadiannya biasanya tadi yang bilang di kotak-atik teman, di main anak, atau handphonenya penyakitan ya. Penyakitan nih maksudnya gini loh, misalnya ini bukan oprekan ya, misalnya handphone gua kalau panas suka ngeheng, kalau ngeheng gua restart paksa. Handphone gua kalau panas suka ngerestart sendiri. Nah, itu kadang modul magisnya nge-disable ya. Saat modul disable, proteksi nggak jalan. Nah, pas ente buka sama root beer, misalnya ada merah, bahaya, ente langsung chat aja tukang opreknya ya. Ntar dikasih solusi gitu ya. Tapi jarang banget. Jadi kalau handphone ente sehat, nggak pernah restart paksa, nggak ngeheng, nggak ada masalah ya. Oke, sampai situ paham. Oke, sekarang kita lanjut ke modul ya. Nah, misalnya ini rayon ya. Kita buka rayon, ada tampilan welcome screen-nya. Nah, nanti habis ini ada minta izin lokasi, izinin aja. Izinkan foto media, izinkan. Nah, habis ini pencet tombol login ya. Terus pilih email ente yang udah didaftarin sama adminnya ya. Nah, dalam hal ini kan handphone ini udah diregis nih, jadi kita tinggal login aja gitu ya. Nah, kita ada izin lokasi, pilih sepanjang waktu, terus kita back. Oke. Nah, tampilannya kayak gini. Ya, nanti aneh jelasin satu-satu. Pertama kita ke setelan sini, nih tombol merah nih ya. Cuman aneh mau pinggir dulu biar kelihatan emailnya, soal email orang ya. Nah, oke. Kita scroll ke bawah, ada settingan Gojek, GR, Grab, Shopee gitu ya. Nah, sekarang kita ke settingan Gojek ya.
Nah, kita setel dulu. Jadi kalau pas pertama kali dikasih, pasti ente udah di setel. Ya. Tapi kalau misalnya belum, ente setel sendiri atau ada pembaruan. Nih, aneh ambil contoh dulu ya. Ini contoh nih. Nah, misalnya pertama virtual service. Kita aktifin, nanti aneh jelasin ya. Auto stop aktifin. Time skip aktifin, setting auto bit hidupin. Nah, terus ente mainnya apa nih layanan? Misalnya kalau di sini banyakkan go right ya. Oke, go right. Terus set bit auto bit jarak. Nah, set aja berapa bebas pasti dari aneh 3 kilo biasanya. Ya. 3 kilo udah geser. Ente nggak main Grab Shopee, kita skip nanti buat tutorial nanti aja kali ya. Terus akurasi GPS setel aja 3 kilo, pokoknya di folder aneh segitu. Oke. Terus ada token Gojek KS. Nah, ini fungsinya buat munculin tikor ya. Kalau right titik penyebutan, kalau food restoran gitu-gitu tinggal pencet, nanti otomatis ngebuka aplikasi customer. Tulisan berhasil mengambil token customer tuh tadi ya. Kalau gitu udah sukses, kita tutup ya. Nah, sekarang kita jelasin satu-satu ya. Nah, sekarang virtual service itu apa? Ya. Sekarang misalnya aneh udah login Gojek. Ya, ini posisi login nih. Terus langkah pertama di Gojeknya ente hidupin autobit. Ya. Ternyata protes kok autobit hidupin om, udah jangan protes, dengerin dulu. Nah, terus layanannya ya fokus satu layanan. Ya, matiin apalah. Alright, matiin. Oke, jadi kita fokus satu ya. Kalau di Jakarta food susah sekarang ada karena ada Aceng, jadi kita main alright ya. Dah, autobit setel satu layanan. Nah, terus masuk lagi sini. Contoh ya. Terus misalnya aneh mau nitik di Salemba ya, yang agak jauh sengaja. Pertama kita geser aja. Geser ya. Terus kita arahin. Bisa zoom in, zoom out ya, kayak gini ya. Tuh. Nah, terus arahin tempat ente mau nitik, misalnya Salemba. Nah, ini mau nitik di gudang listrik nih om, gitu ya. Mentikornya nggak tahu ya, nggak apa-apa, kira-kira aja nanti nongol ya. Misal di sini, tuh ya. Udah di sini, kira-kira aja. Pencet gambar orang, terus pencet list Gojek. Ya, nanti muncul tuh. Ini namanya titik penyebutan ya. Tadi mau nitik gudang listrik, pilih gudang listrik. Udah standby ya. Terus kita pencet tombol ini. Ya, ini Gojek. Pencet. Nah, udah dipencet tombol aja di merah, berarti lagi nitik. Oke. Ya, tuh ada lokasinya ya, lokasinya tuh. Jalan Keramat Raya Salemba. Nah, berarti mana tadi sih? Ini kalau tombolnya warna merah, terus di atas ada notifikasi, berarti ente lagi nitik. Ya, taruh susah nih. Ya, lagi nitik tuh. Oke. Gitu ya. Sekarang kita coba lihat dari map. Dari map ya. Kita buka map. Ini penjelasan mendalam ya. Jadi detail banget. Buka map, tetap lokasinya ada di rumah aneh ya. Oke, sekarang buka Gojek. Gojeknya tetap di rumah aneh. Nah, itu namanya virtual ya, atau ghost mode sebutannya. Nah, terus sekarang kita balik lagi ya ke fake-nya. Nanti ada pertanyaan, ini aneh tahun lagi nitik apa enggak, dari mana om misalnya. Nah, di sini kan ada dua menu nih, yang ini sama yang ini ya. Kalau tombol yang kiri paling bawah itu kita pencet posisi asli kita, tuh balik ya.
Kalau tombol yang paling kanan pencet ke posisi nitik gitu, paham ya? Itu namanya virtual service ya. Jadi jangan keder ya. Udah nitik kok agak pindah om nih. Di mapnya nggak pindah. Di Gojeknya nggak pindah, emang gak kelihatan. Kelihatannya di sini ada notifikasi tuh. Handphone ngeselin nih di atas tuh ya. Oke, posisi nitik berarti nih. Mana tadi krayonnya? Aduh. Ya, posisi nitik. Oke. Nah, ini mau jelasin namanya time skip. Time skip ya. Tadi lewatin dulu itu ntar sekalian. Time skip artinya nanti kalau dapat orderan terus ngelewatin nggak suspend ya. Jadi kan normalnya nih Gojek ente ngelewatin nih suspend 5 menit, 10 menit, setengah jam gitu, nih nggak suspend ya. Fungsinya apa ya? Buat sortir orderan sama ngebentuk akun ya. Tapi aneh nggak nyaranin kalau akun ente masih payah. Misalnya orang kan kalau ngoprek beda-beda nih kebutuhannya. Misalnya ada 2 orang, si A sama si B. Si A pas datang ngoprek akunnya udah gacor, mendapatnya jauh-jauh mulu, misalnya 10 tarikan aja udah 200 misalnya. Nah dia mau ngebentuk akun nih, ngelewatin yang jauh-jauh. Nah dia ngelewatin kan suspend kan, susah narik kan. Nah diikut member gitu, gak apa-apa dilewatin, udah gacor akunnya kan. Nah yang kedua si B. Si B akunnya tuh payah dah, dapetnya 3, 5 gitu kan. Nah apa namanya, misalnya kenapa gagu, misalnya udah lama gak dinyalain atau akunnya hancur. Performa dalam atau pindah dari food ke right tuh biasanya hancur. Nah kalau kayak gitu aneh nggak nyaranin dilewatin ya. Naikin dulu, stabilin akun dulu, baru sortir kalau udah stabil 20-30 tarikan. Ntar kita bahas lagi ya. Oke, terus selanjutnya apa namanya nih? Apa? Auto stop sama setting auto beat. Oke, kita lihat nih. Ini 3 kilo, setting auto beat, terus auto stopnya on. Nah, artinya apa? Nanti nyalain nih nitik, misalnya mbak. Terus orderan pertama masuk, misalnya 2 kilo. 2 kilo dihitungnya dari sini ya, Salemba. Soalnya kita nitik Salemba bukan Rumane ya. 2 kilo masuk. Tet. Auto stop. Auto beat berarti apa? Dapat orderan under 3 kilo tadi lihat ya. Berarti orderannya otomatis langsung kecocol ya. Kan 2 kilo di bawah 3. Habis kecocol, titiknya langsung otomatis mati ya, yang di atas ini nih. Itu namanya auto stop. Kayak gitu ya. Nah, oke. Terus dapat orderan kedua 5 kilo misalnya. 5 kilo kan di atas 3 nih ya. 5 kilo di atas 3. Berarti ente cocol manual ya. Jadi kalau nggak mau diambil lewatin, kalau ente mau ambil cocol orderan, nanti otomatis titiknya berhenti ya. Yang tadi ane bilang ada di sini nih. Itu ya. Paham ya? Oke, kayak gitu. Apalagi sih? Lupa gue juga. Ini jangan pencet-pencet ya, karena suka pencet. Dah. Setting auto beat udah dibahas. Nah, terus kan ente nanya nih di sini. Tapi om di sini auto beat nih. Termasuk semua lagi kagak. Ya. Jadi karena kita udah filter, jadi auto beat 3 kilo, yang di atas 3 kilo cocol manual. Terus nggak suspend. Ya ini harus hidup terus nih. Kalau ente matiin ya, set bit undernya sama auto kill sama anti suspend lewatin orderan nggak jalan, jadi harus selalu hidup ya. Paham ya? Siapa lagi sih? Oh iya. Oh iya, ya ini tips nih. Buat ente yang akunnya bapuk ya. Ini tiap ngoprek ngomongnya gini mulu sampai bosen. Jadi triknya gini bang, Gojek ini maunya kita orderannya stabil ya. Gojek itu nggak suka ente sekarang narik 20, besok 5, besok 10 gitu. Nah terus caranya gimana om?
Caranya, ini gue ngomong sering puluhan kali, gue ratusan kali sampai bosen gue. Misalnya gini, ente sekarang ngoprek nih ya, terus besok ngebit dong pagi. Itu selama 3 hari berturut-turut ente tarikin sebanyak-banyaknya. Terus ambil angka rata-rata. Aneh ambil contoh ya. Misalnya besok dapat 10 misalnya. Oke, udah. Itu paling banyak tuh sampai malam 10. Anggap akunnya lagi payah lah ya. Terus hari kedua dapat 11, hari ketiga dapat 12. Berarti kan dari 3 hari itu rata-rata 11 orderan kan? Dah, 3 kelar. Nah, nanti setelah kelar 3 hari itu seminggu full ente tarikin porsi 11 ya. Nggak kurang nggak lebih. Misalnya ente jam 3 udah 11 ya pulang ya. Jam 8 masih 10 orderan, lanjut sampai jam 11. Itu contoh ya. Jangan mentang-mentang nih bilang 11 ikutin 11. Angka rata-ratanya nih bilang gitu. Karena tiap akun beda-beda nih. Ada yang dioprek besok langsung gacor, misalnya si Rizky kemarin yang anak kampung Melayu dia langsung 25 gitu. Tapi jangan berharap kayak gitu ya. Oke, tuh. Terus selanjutnya ente pasti udah paham yang ini mah terjadwal bang, terjadwal ya. Jadi ente tuh nggak boleh libur suka-suka di Gojek, nggak boleh suka-suka keluar jam berapa, itu ngaruh ke orderan ya. Jadi misalnya gue mau ngebit dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur, udah lakuin itu mulu, jangan libur mendadak Selasa atau libur anterin saudara ke Bogor gitu, itu hancurin akun banget ya. Terus fokus satu orderan ya, di Gojek satu orderan hancur kalau dicampur-campur. Kalau Grab nggak apa-apa. Sebenarnya banyak yang mau ngomong cuma males ya. Oke. Terus ada misalnya pertanyaan, wah rule sama aja om, kayak polosan. Ya, emang sama aja gue bilang. Cuman ini fitur itu ngebantu ngebantu ente ngebentuk akun ya. Misalnya tadi misalnya nitik buat apaan, misalnya lo ngebit di MRT, di Sudirman, di LRT misalnya ya, nggak boleh nongkrong ya, lo bisa nitik dari jauh gitu bang. Terus arahnya apa, dekat ke orderan, peluang dapat orderan lebih gede itu, paham ya. Nah terus apa namanya, terus kalau dulu ente sekarang dioprek nih, besok langsung gacor, sekarang nggak bisa bang. Karena apa? Ada juga sih yang langsung gacor. Maksudnya anggap aja nggak langsung gacor, karena apa? Karena ada aturan-aturan harus kita ikutin. Misalnya dulu cuman yang titik terdekat dari penumpang. Sekarang nggak ada, dari tingkat kerajinan, jumlah hari online, performa, level dan lain-lain ya. Jadi ente harus ikutin, makanya nih bilang naikin akun sama stabilin gitu ya. Jadi ilmunya bisa dipakai juga sama yang polosan ya. Jadi ente bisa bilang nih, ente ngoprek bisa kalah sama yang polos, serius kalau ente males ya. Jadi buat masukan aja bang, kalau ente datang ke tempat tukang ngoprek misalnya aneh ya, ikutin aja yang diomongin, serius dah, ikutin aja dah. Kita belaga bego aja. Biasanya dari pengalaman aneh tuh, kalau ngikutin yang kata suhunya bilang, insya Allah lancar bang, beneran ya. Kenapa? Karena biasanya suhunya atau apalah, dia udah punya pengalaman ya. Kayak ini misal udah ngoprek 5 6 apa 7 tahun, gue lupa. Dia udah tahu tuh step-stepnya, ente tinggal ikutin ya. Biasanya yang lancar yang ngikutin. Kalau ente ngeyel, punya pakem sendiri, lah susah tuh. Misalnya nih, aneh ambil contoh. Ini contoh ya. Misalnya si A ngoprek di sini, terus temennya nanya dong, aman bang, aman. Gacor bang, gacor. Dia ngoprek ya. Kalau ngoprek udah nih kasih tau kayak gini mainnya. Oh akun masih payah, jangan lewatin dulu ya. Nah, seminggu kemudian nanya, om akunku belum naik-naik nih misalnya. Gue tanya temennya si A, si B kenapa kok kayak gitu. Jawabannya apa tau? Biarin aja om. Gue biarin, udah dikasih tahu jangan lewatin orderan dulu, akun masih payah malah disortir. Itu contoh ya. Lebih lama naik itu ngeyel namanya gitu bang ya. Jadi ane tegesin, kalau ente gacor yang enak ente, bukan aneh ya. Terus ente udah datang sini, udah ngoprek, udah bayar, rugi kalau nggak gacor. Makanya ikutin ya. Gue paham kok, nggak semua tuh ngoprek ngajarin
itu ngasih tips. Ada juga lo dateng ngoprek udah dikasih gitu ya, cuman gua nggak kayak gitu, cuman kita hargain tukang oprek lain ya, model beda-beda. Oke, misalnya ada update gimana nih misalnya, nah ini udah terbaru ya, nih ya 16.1 ya, anggap dia bukan 16.1 nih, biar biar gampang ya, biar gampang. Misalnya Gojek NT yang ini 160 ya, yang ini nih, terus ente lihat di Playstore, wih ada update nih ya, ada update. Nah ente jangan update dulu, pastiin versi Crayon yang di share itu sama ya, bukan yang di dalam Crayon ini ya. Kalau yang di dalaman sini tuh versinya pasti 666, bukan ini. Maksudnya yang di share sama adminnya di grup ente masing-masing. Misalnya di grup di WhatsApp di share versi Crayon yang baru misalnya nih, ini kan nggak kelihatan namanya kepanjangan ya, ini rename aja, ini ubah nama, nggak kelihatan tuh ya. Kita di WhatsApp nih XCRF GRB Grab versi 5331, GP Gojek Co-partner 16.1. Oh udah ada nih update-nya ya. Jadi ente jangan update dulu, nunggu ada jangan update Co-partner di Playstore, nunggu di share modulnya, lihatnya dari versi namanya ya, bukan dari versi Crayon. Udah ada nih, berarti ente ke Playstore ya, update Gojeknya ya, anggap nih 160 kan, kita update ke 161, ente update biasa, terus Crayonnya di hapus saja, hapus data, copot APK yang lama ya, ke penyimpanan, hapus memori, hapus data, terus ente hapus instalasi ya. Oke udah, terus ente instalan dari WhatsApp nih, ini anggap WhatsApp deh ya, chat install kayak biasa. Nanti udah selesai, jangan dibuka dulu, di atas ada notifikasi tuh ya, expose ya, kita scroll aja ya, ini buat diaktifin, pencet. Nah nanti kan muncul kayak gini ya, nah ente geser aja ke kanan, on tuh, nanti otomatis centang semua ya, udah on, ente tinggal restart handphone ya, mulai lagi. Oke kita udah nyala lagi handphone, sekarang buka Crayonnya ya, males banget buat tutorial lah. Oke buka kayak tadi sama pas di awal, terus nyalain, nanti minta izin, dikasih izin aja ya. Oke izinkan login, nanti otomatis nanti pilih akun ya, okein aja, nanti tinggal geser-geser aja kayak tadi ya, tinggal nggak usah dipencet berkali-kali, sekali doang, ini lagi proses, nanti dia otomatis login ya. Kadang kalau sinyal jelek gak lama, tungguin aja. Nah kayak gini, izinkan sepanjang waktu. Oleh di laut pertama doang dah gitu ya, setting masuk setelan ini ya kayak tadi ya, virtual service, auto stop, time skip, setting auto beat, go right. Ini manual beat go jadi nyalain ya, ini buat aceng ya. Layanan, set jaraknya 3 kilo, udah ikutin aja dah. Terus akurasi GPS 3 kilo, ambil token ya, buat tikor tuh, berhasil mau ngambil token customer dah gitu, sisanya tinggal ngebit. Kalau dia nanya om kalau food gimana, sama aja kayak tadi. Ya ini contohin aja deh ya, misalnya mau tahu resto di daerah percetakan nih, sini ya, kita geser aja nih, ini kayaknya di sini restonya, terus pilih gambar food yang ini ya, nah, akan keluar tuh restonya, tinggal pilih aja. Yang nggak muncul biasanya restonya lagi tutup ya, kalau nggak aplikasi ditutup atau dia lagi apa namanya, pembukuan atau apalah. Nah, misalnya nasi uduk, udah standby, udah nyalain ya, habis itu nyalain Gojek, dari luar boleh, dari sini boleh. Nah itu tinggal nyalain aja aplikasi
aplikasinya. Autobitnya jangan lupa nyalain, Ane tadi bilang ya. Terus layanannya ganti dong ya. Tadi kan sebelumnya food mainnya right. Kalau food ya food aja, jangan dicampur. Ingat yang dibilang tadi ya. Oh, ulang lagi dah. Mapnya tetap sama rumahnya ya. Terus Gojeknya tetap sama rumahnya, tapi aslinya ada di percetakan negara ya. Kalau kita buka ini juga, tadi Ani bilang ini posisi asli, ini posisi nitik gitu ya bang ya, paham ya. Terus sama kayak tadi sebelumnya juga, orderan masuk nih setnya 3 kilo, orderan dari resto ke customer 2 kilo ya, otomatis autobit toilet otomatis stop ya. Orderan 5 kilo, orderan nggak otomatis, ente ambil cocol ya, cocol nanti otomatis berhenti, fake ente antarin, udah gampang gitu ya. Ingat ya, main ride Jakarta bagus, nah tapi di tempat ente belum tentu bagus ya, tergantung situasi. Kalau ente main food pasti ente itu nggak ada aceng. Kenapa aceng? Emang aceng itu gacor banget, susah ngelawannya ya. Di sini juga ada aceng ngoprek. Nah, ente mungkin nanya buat apa no ngoprek aceng kalau gue udah gacor, biar bisa lewatin orderan. Jadi aneh kasih tahu nih, aceng itu dioprek bukan biar dapat orderan, biar bisa ngelewatin. Kenapa? Aceng itu nggak bisa nolak orderan, nggak bisa ngelewatin. Tapi mereka ada target, misalnya siang 20 tarikan, malam 10 biar dapat bonus tuh. Goceng bonusnya 2000 berapa lupa. Nah kalau bisa ngelewatin, kita bisa nyortir resto yang dekat, atau kalau resto yang pelayanan lama bisa lewatin gitu ya. Berarti aceng bisa juga. Udah gitu aja tutorial dari Ane, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang lupa-lupa tanya aja di komen, cuman Ane biasanya malas juga sih komen. Ya kalau yang butuh jasa oprek, Ane ada di Jakarta Pusat ya. Jakarta bisa kemari, kalau jauh di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain bisa remote ya. Remote artinya ente punya komputer. Komputer itu berarti laptop atau PC ya, sama ya. Terus nanti Ane remote handphonenya, tegaptek banget gue bang, kirim aja ke Jakarta nggak apa-apa, bebas kalau ente percaya ya. Jadi yang mau belajar oprek, Ane juga ada channel bahasa tentang oprek semuanya, handphone Samsung, Xiaomi dan lain-lain, ada 300 videoan, 300an video, cuman bahasa Inggris ya. Itu aja. Terus yang butuh jasa oprek, ntar kontaknya Ane cantumin di link deskripsi, ente cek aja di bawah. Itu aja, Ane pamit ya. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat, rezekinya lancar. Ane pamit dulu, wassalamualaikum.